3, 2, 1, 4. Tambah meneng. Tangan kanan diangkat semuanya. Tangan kanan diangkat. Yuk, gerakan. Saya cari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Agak condong diri, tegakkan. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Begini lagi, kayak mau copot refleks lagi biar nggak pikun. Begini lagi, pegang dagu. Ibu, ya Allah, ikan tenang. Pegang dagu. Pegang dagu, Pak, pegang dagu, Pak, yang di belakang pegang dagu, coba pegang dagu. Nah, masya Allah. Bu, dengar nggak? Ternyata apa yang didengar lebih terkesan daripada apa yang dilihat, lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul? Ibu bapak dengar nggak saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Kenapa semuanya begini? Ibu nggak usah tertawa, pengen nemu mudur dagu. Lumayan bapak mau pengen wolu. Mau mudun karena dipukul sebelahnya, dagu. Maka saya sadar, saya datang ke sini di rumahnya Andra, tempatnya Gendis. Ya Allah, saya pikir dikai suguhan, diajak foto. Maka tenang, nanti yang foto-foto tenang, saya ke situ aja, ya. Jadi bareng-bareng. Jadi jangan sibuk dengan fotonya. Ya, nanti yang bening-bening foto sama saya, yang bau balsem tuh fotonya sama Andra. Ya. Nanti kalau tak foto mubeng beri, jadi gak usah sibuk dengan foto, ya. Halo. Karena dunia nyata ini kalah dengan dunia maya. Gangguan pengajian umum ini, 1, tidak fokus, 2, kalah dengan dunia maya, sibuk dengan handphonenya. 3, mohon maaf, ternyata orang itu mudah dipengaruhi. 4, tergantung pemimpinnya. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Dagu gimana? Ini dagu apa jidat? Lah kok ibu gini terus? Dan orang, maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Mogandul, uka-uka, gentayangan, uji nyali, gadoloco, sangat tergantung pada orang tuanya. Maka kalau pengen baik, dimulai dari pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, rakyatnya jadi baik. Kalau kepala desanya baik, RT-nya, RW-nya baik, kelurahnya, semuanya jadi baik, maka anak-anaknya, anak buahnya jadi baik. Betul? Karena orang sangat tergantung pada pimpinannya. Dan orang punya asas keterpengaruhan. Semuanya bisa lihat saya? Bisa lihat saya? Tolong jawab jangan lebih dari 5 detik. Karena kalau jawabannya lebih dari 5 detik, berarti bapak di lapangan tapi hati dan pikirannya tidak di sini, di kebun sawit. Pikirannya egrek karo brondol besok. Apa? Brondol? Nah, ya, wajahnya wajah brondolan. Karena wajahnya itu mengingatkan seseorang dalam hidup saya. Tak iring-iring sopo, tonggoku. Wong wis mati kena gempa. Halo, saya ini orang psikologi, Bu. Psikologi itu bisa lihat orang itu dari wajahnya, bisa dilihat karakternya, bahkan dari tulisan tangan, bahkan dari raut muka, bisa dari tanda tangan, bisa dari garis tangan. Garis tangan ini menunjukkan karakter seseorang. Itu belajar tentang psikologi nanti, kira-kira 5 tahun lagi bisa. Ada yang mau saya tebak? Coba ya, naik Bu, naik. Satu aja, jangan 2, sudah ya, oke. Megar Bu, megar ya. Rapatkan 4, ya, rapatkan 5, mana? Megarkan 1, ya. Kumpulkan semua darah di tangan, ya. Lepas. Kurang ngumpul. Kenceng lagi, kenceng lagi, nih, lepas. Alhamdulillah. Ibu, namanya siapa Bu? Nur Hayatun. What can I call you? Biasa dipanggil siapa? Bu Nur, Bu Hayatun, Bu Atun. Bu Atun sudah nikah?
Sudah, berbahagialah orang yang mendapatkan buatun. Buatun ini orang yang solikah yang luar biasa, insya Allah surgawi. Anak-anaknya soleh dan solikah karena dipimpin oleh ibu yang sangat-sangat solehah. Saya bisa nebak karena Bu Hayatun ini insya Allah penghuni surga. Karena kelihatan dari sifatnya, dia itu penurut, terus gini mau, terus gini mau, terus gini mau, terus gini mau, gini mau, 2 kali mau. Hebat luar biasa. Ada yang salah dari saya? Betul kan? Kembali ini belum naik, ini belum naik mas. Coba sebelahnya. Oh sebelahnya kurang baik, nggak usah diambil. Ada yang salah saya? Benar. Saya tahu psikologi. Pesan saya satu, orang sebaik, mohon maaf, Bu Atun ini suaminya datang kayak ini, ini orang baik. Pesan saya satu, orang sebaik ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya? Ayo orang mati dikubur. Ternyata orang punya asas keterpengaruhan. Yang sulit pengajian hari ini adalah hudurul qulub, hadirnya hati. Saya ceramah 5 jam nggak masuk di hati kalau Bapak Ibu tidak fokus ke saya. Sholat itu gampang, sing angel menghadirkan hati di dalam sholat. Gimana? Kadang-kadang sholat Allahu Akbar itu kunci hilangnya ketemu Allahu Akbar tadi ekriknya nanti sama Allah terus berdoa sama Allah terus angkongnya nanti bisa. Jadi selama sholat mencari. Kadang-kadang kunci hilangnya ketemu pas sholat. Gimana? Maka kata Nabi ada 2 piring. 1, la sholata bihadrati to'am. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Nek makanan siap, sholat sih apa mangan sih? Dunia mangan langsung. Kelemahan dan kelebihan wanita itu di bidang mulut. Makanya nek pengajian rame pasti ibu-ibu. Yang pulang bawa makanan pasti ibu-ibu. Masya Allah, masya ini. Rame itu karena wong wedok ini diciptakan dari kaum Hawa. Hawa itu mangap Hawa. Mulut gampang rame. Nek wong lanang iki akeh nih ya diem. Kenapa? Ya karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem, semerongos apapun bilang Adam. Ayo 1, 2, 3 Adam. Agak susah Adaul. Halo. Saya dulu penak saya melihat ini. Pak, Bu, mohon maaf, ini harus saya atur betul. Sekarang dalam posisi apapun semuanya hadap kiri. Ayo hadap kiri, hadap kiri. Bapak juga hadap kiri. Semuanya hadap kiri, hadap kiri. Seluruh tubuhnya hadap kiri. Hadap kiri, semuanya hadap kiri, hadap kiri. Ini ulang tahun KUD tapi mau nggak kompak ini. Ayo hadap kiri, hadap kiri, hadap kiri. Tangan ditaruh pundak depannya, tangannya ditaruh pundak depannya, tangannya ditaruh pundak depannya, tangannya ditaruh pundak depannya. Ayo maju. Ayo tangannya ditaruh pundak depannya. Sudah, ini dia. Hadap kiri sholat nih. Hadap kiri. Yuk pegang pundak depannya. Baik, biar tempat ini diberkahi. Halo Bu, biar ini bawa berkah. Jangan ada kata-kata keluar yang di lapangan ini kecuali mengagungkan nama Allah. Kita baca tasbih subhanallah 33 kali sambil mijit pundak depannya. Yuk, subhanallah, subhanallah. Baru pertama kali ini ada polisi mijit anak buahnya. Yuk, subhanallah. Besok ditilang subhanallah sampai kenceng sampai bunyi subhanallah. Stop. Sekarang alhamdulillah dipukul-pukul. Alhamdulillah. Sing bar ngangkong sedina iso mari. Alhamdulillah. Yang kenceng. Luapkan rasa dendam Anda di punggung depannya. Alhamdulillah. Stop. Sekarang Allahu Akbar ditonjok-tonjok. Allahu Akbar. Sing bar brondol ben ilangan yo. Allahu Akbar. Nek kurang kenceng nganggo egrek yo. Allahu Akbar. Stop. Sekarang balik kanan. Yuk pegang pundak depannya. Inilah ulang tahun kau deh yuk.
Subhanallah, 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 subhanallah. Ya karep iki kok nganggur iki gimana ini subhanallah. Allah subhanallah. Yang kenceng, yang kenceng. Alhamdulillah dipukul. Alhamdulillah. Sampai bawah sini, sampai bawah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kurang ajar nganggo botol nih Pak. Kurang ajar nih mukuli polisi, kurang ajar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. So Allah Akbar ditonjok ya Allah Akbar, Allah Akbar. Ya kenceng sini ya Allah. Numpak ngulung jam merokok badan masih kan gini ya Allah. Ya jualannya rusak masalah Allah Akbar, Allah Akbar. Gue naik terbang ke tekan Mekah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kini Pak Gintan. Stop, sekarang bonus ditekan diputer. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, diputer. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Stop, hadap kiri, tepuk tangan untuk kebersamaan kita. Alhamdulillah. Gampang, ulang tahun ini pertama mensyukuri kepada Allah, kita perbaiki hablum minallah dan hablum. Kita sudah menyebut asma Allah dengan baik. Yang kedua, kita saling memberi manfaat. Bertahun-tahun di sini belum pernah kok dipijeti kancane. Wadah brondong ngangkong sedino raeng sing mijeti nggih, malah mijeti bojo wong liya. Bojone dhewe atau dipijeti, masyaallah. Halo. Fokus. Fokus. Karena pengajian malam ini. Maaf, itu bukan suara saya. Oh, dibilangnya setan lagi. Ya, ini kelemahannya kalau begini Bu. Ini karena nanti ada impedansi namanya. Itu karena aneh frekuensi handphone nyala. Ya, nek biasanya kalau gini ini, mohon maaf, suara saya ini saya baru pulang umrah 3 hari yang lalu. Mudah-mudahan malaikat masih ngikutin saya. Ya, malaikat jawabannya ini malaikat Israel. Bu, umroh saya alhamdulillah umroh yang ke-69 kemarin. Semuanya umroh saya umroh sokeh sopongani wong akeh. Maka tolong KUD memikirkan bikin jamaah, bikin biro bimbingan umroh dan haji. Jadi dari KUD 5.000 itu nanti ada yang gift, ada yang dapat hadiah-hadiah, yang berprestasi yang bagus itu diumrohkan. Setuju Badan? Setahun sekali umroh wong siji piro ya, umrohkan. Hadiahnya adalah setiap ulang tahun hadiahnya umroh. Nanti yang bimbing saya, kalau perlu saya kasihkan harga yang sangat murah, mungkin 15 jutaan bisa saya bimbing langsung, tapi kumpulnya di jeda ya. Ayo mulai situ. Oh, 30 tiket kurang mau mulai situ. Oh, tiket saya 18 juta. Halo. Yang kedua, la sholata, tidak boleh sholat dengan menahan ahdatsain 2 lubang, 2 hadas. Hadas ke depan, hadas ke belakang. Kentut, kencing, berak jangan ditahan. Bapak Ibu nek habis wudu krasa ngentut terus wudunya kok langsung sholat? Wudu lagi. Memperbarui wudu itu berpahala, itu disunahkan. Ojo sholat karo nahan kentut. Bismillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain amin. Amin. Kurang ajar, sesuai ajar Londra. Pokoknya wis atahiyat. Wis atahiyat akhir kok rasa ngentut. Dicepet-cepet nyati merinding-merinding itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Luar biasa. Padahal nek dicepet itu nek daya cepetnya kalah, keluar malah dawa. Terutama sing gemuk-gemuk. Karena antara hulu sama hilirnya itu jauh. Halo. Masih bisa kompak? 1. Biasa. Hari ini tentu pertama kali saya mengapresiasi 1, ini adalah jalan surgawi.
Kenapa? Karena Nabi bersabda, tolong perhatikan, ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatona, al-amin, maksum, mustafa, muqtad. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu orang tanah dulu. Apa? Nah iya gue maksudku. Mau kota baru. Yang biasa bohong itu pejabat politisi, sama polisi, sama kadif propam, sama TNI, sama pengurus KUD, sama ustadz beberapa. Tapi lebih banyak pengurus KUD daripada ustadz. Kita semuanya pernah bohong, betul? Nabi mengatakan satu, layak lul jannah man qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Maka silaturahmi ini adalah jalan surgawi pertama. Dua, halo, ane apa? Ane kembang api ngono, gumun, masya Allah, mau bisa. Udah sini aja ya, yang ngomong nih dari, dek, ya sih, ya sih, dulu, nggak apa-apa. Anak kecil ini insya Allah anak-anak yang soleh-solehkan. Apik, cah cilik ini digone pengajian itu tanda orang baik. Nek cah cilik meneng terus tuh nggak normal. Nek wirawiri ya nggak normal ibu nih. Ya iya, jadi agar fokus bola balik mereka awiri. Tuh, apa menang? Masya Allah. Lanjut gak ini? Lanjut, aku kalah perhatian, aku adu-adu, Masya Allah. Ini komitmen. Sejak Andra hubungi ini, satu saya membatalkan di Kalimantan Barat, karena harusnya malam Sabtu saya ada tablik akbar di Kalimantan Barat. Tapi Andra sama Gede sudah ngomong, jangan Pak, jangan, saya dimarahi orang sak kampung bisa kalau saya nggak lepas ini. Ternyata harus jalan darat dari Banjarmasin. Dari pesawat Batu Licin nggak terbang hari ini, lewat Kota Baru nggak terbang. Padahal saya sudah sering tempatnya Pak Jarul itu, mohon maaf, di Istana Yatim itu beberapa kali, tapi nggak separah ini tadi. Masya Allah luar biasa. Itu satu, Bu, seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada KUD Kecamatan dan integritas itu saya jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayani. Ada yang salah dari saya? Ibu mau dipanggil Jokowi? Nggak mau, Pak Kapolsek saya nggak mau dipanggil presiden. Bukan presiden, masa dipanggil presiden? Halo? Mau tolong toh Pak, itu wong mriki itu motor orang yang saya nganggo plat nomor iki motor opo masalah. Tapi ya spend dimaklumi mesake. Nek dicepeli mesake ra iso ora iso nomor. Halo? Bapak Ibu yang saya muliakan, silaturahmi ini adalah jalan surgawi, karena tidak akan masuk surga orang membutuhkan salat. Yang kedua, dia akan berkah rezekinya. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak Ibu boleh gajinya sesasi 20 yuto, cukuplah 20 yuto. Nah, kalau anak kena narkoba, sudah tahu narkoba? Narkoba itu alat mabuk yang namanya puto, telung atus saya ketemu sak gram. Sing murah itu sabu-sabu, sing murah Lexotan, Magadon, AO, KTI, Mensen, Paman Buket, agak murah. Murah lagi lim, kayak Ebon, murah lagi apa sih? Pak Jinsok Bilen, apa Pak? Apa Pak? Nah ini tolong Pak TKP Iman ini saya ngombe ngerti topi miring. Saya murah meneng itu lim, Ebon. Saya murah meneng telek jalan. Telek jalan ditutup, 3 minggu dibuka, masalah biasa. Saya ketua Geranda Bu, Geranda Ngadang Narkoba. Saya keliling ke Indonesia ini bawa narkoba, tidak ada polisi yang menangkap saya, karena saya punya kartu jaringan anti madat. Saya sering ceramah bawa narkoba kemana-mana. Untuk contoh, inilah bahayanya tembakau gorila, ini bacanya ini. Bapak Ibu semuanya, gak ada artinya. Gaji 20 yuto, anaknya nakal. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tua. Ini betul. Dipanggil orang tuanya ramah, peng 5 orang. Tar. Begitu handphonenya berdering langsung lari. Ini betul.
Nek eneng wong kaya ngene kuwi, nek anake ngono, nek njaluk duit aja dikai, suruh minta kepada karena kamu lebih taat pada handphone, kamu lebih mendahulukan handphone, mengutamakan handphone daripada aku. Kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh meteng terus metu kowe. Kalau wajahmu kipet. Maka kapan-kapan saya akan datang sendiri khusus di sini bicara tentang bagaimana pendidikan anak. Setuju? Tahun depan saya sini lagi. Ini numpak pesawat ya Yondra untuk sekso ngajo. Sekso di PHP, Masya Allah. Ini kopi paling enak. Ini kota baru. Terus dibutuh yang gitu kan bengi tutup, Masya Allah biasa. Terus tak rewangi lamangan sewengi ya Allah, ini kopi enak kopi. Ya ini kali gendis murah jelas sepeda ini. Bu, ini pun musim durian durian. Oh, mulai orang yang durian sendiri. Halo. Lanjut. Gaji Allah itu anak kena narkoba, istrinya mentel, bawel, cerewet, triki, makanya banyak tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantukan. Suaminya galak, bilang berkata, pilih mana? Gaji 20 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Aman, damai. Pilih putih. Allah akan turunkan kalau Anda silaturahminya baik, maka rezeki ini diberkahkan. Walaupun 50 juta tapi tenang. Yang dicari bukan senang atau tapi tenang. Bu, koruptor itu duitnya akeh nomor sini. Akeh. Nek ora senang buatan itu duit. Senang tapi gak tenang. Karena setiap orang yang melanggar pasti gak tenang. Hari ini semuanya tenang. Masya Allah, duduk seperti ini, Masya Allah. Wong ngantem ini orang musuh. Ini kalau di Ukraina ini mohon maaf, kalau di Poso ngantem itu bisa jadi perang suku. Tapi ini tadi ngantemi polisi kurang ajar mana? Nah polisi ngantem itu kita dendam tenanan. Tapi jadi kemesraan. Gimana? Nambah pas juga. Inilah berkah. Bu, ya, maka berkah rezeki, dipanjangkan usia. Usia itu sudah ditentukan betul, neng masih bisa diubah. Kalau sering silaturahmi, sering sedekah, sering berdoa, ikhtiar kesehatan, itu memperpanjang usia. Bu, Bapak, takdir itu yang telur. Ada berapa? Satu, ada takdir yang ghairu mughayyar. Niki tolong perhatikan, niki ilmu, niki tolong perhatikan. Ada takdir yang kita nggak bisa milih. Kita lahir di mana itu nggak bisa milih, betul? Kita jadi orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Bali nggak bisa milih, betul? Orang tua kita siapa nggak bisa milih, betul? Kalau boleh milih, Andra pilih jadi anaknya Pak Jokowi, sekarang jadi wali kota di Solo. Atau kalau boleh milih, Andra pilih jadi anaknya SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Andra anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau dengan. Tapi itu bukan pilihan, betul nggak? Bu? Maka takdir itu tidak saya bahas sekarang. Tapi ada takdir yang masih kita usahakan. Contohnya ini, pengen rezekinya berkah, pengen dipanjangkan usia, pengen kita ini semuanya diberikan jalan-jalan untuk keselamatan, ketenangan, itu bukan ditakdirkan, tetapi takdir itu masih menggantung di langit. Maka dengan usaha silaturahmi ini, rezekinya diberkahkan, tidak bertambah persaudaraannya, tambah ilmunya, bahkan mohon maaf dimudahkan jalan surgawi, bahkan dipanjangkan usianya. Maka Masya Allah, ini saya betul-betul dengan silaturahmi. Apalagi ini KUD ulang tahun kok ngenek ke pengajian ini, Masya Allah, tepuk tangan untuk KUD. Saya bukan tidak suka hiburan, Bu, saya juga senang, apalagi wayang senang. Saya hafal namanya Mimin, namanya Bapak Apri, hafal, tahu saya itu. Saya senang Elisa Espora Solo itu ternyata saya tahu semuanya. Yang dalamnya siapa?
Bayu Aji anaknya Pak Anom kan itu. Nah, Pak Anom Suroto dengan saya juga akrab, sering ngaji bareng, mantap juga, sono juga teman. Jadi saya senang hiburan, tetapi bukan hanya hiburan. Kita diingatkan dengan tontonan dan tuntunan. Maka ini apresiasi luar biasa, ulang tahun KUD tapi ada pengajian. Kenapa? Karena Nabi bersabda, orang yang diingatkan pengajian, matalul ladina yakurabau. Orang itu kalau ada agama, hidupnya itu ada agama, dia masih kenal pada agama, walaupun dia ngangkong, walaupun brondol, walaupun dia ngegrek, tapi dia masih mau sholat, masih mau pengajian, maka orang itu kayak orang hidup. Tapi nek wong ora kenal agama, kaya wong mati. Perhatian baik-baik. Kenapa Nabi mengatakan kayak orang hidup dan orang mati? Wong nek duwe agama kaya panjenengan iki sedaya, semua sampean semuanya, mohon maaf, pian semua itu semuanya adalah kayak orang hidup mulia di hadapan Allah. Tapi kalau nggak kenal agama lah, sholat wala soma, rato sholat rato poso, eneng adan malah ngicik kaya lah sholat, ayo nonton bola, toko-toko mati nih bola, toko-toko mati nih bola. Orang seperti itu kayak orang mati. Kenapa Nabi mengatakan kayak orang hidup dan orang mati? Kok nggak seperti ayam hidup ayam mati? Karena ayam hidup mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi guling. Gimana? Pertama nggak seperti ikan hidup, ikan mati. Ikan hidup mahal, ikan mati lebih mahal. Jadi ikan goreng, ikan rebus, ikan pepes, ikan macam-macam. Gimana? Tapi orang hidup harganya mahal. Maka orang yang ada agama, KUD mengundang ada pengajian supaya diingatkan kepada Allah, maka orang itu seperti orang hidup mahal. Jangan menghadirkan ke sini, mohon maaf, Lesti Kejora. Saya kira ini lebam di antemen berapa Pak? Berapa sih? Nah ya lebih itu mau ngebrek kalau nonton lebih itu tidak cukup dengan 10, 20, 30 juta. Saya di Indonesia lagi make up bareng kalau Lesti, tak tanya lagi, Lesti, jujur kamu paling spektakuler itu kalau diundang berapa untuk mengundang kamu? Saya pernah dapat 600 juta. 600 juta nek ngundang Lesti nikahan pernah dia dibayar 600 juta. 600 juta itu sama dengan gaji Kapolsek berapa bulan? Berapa? Ya mungkin ya 3 bulan ya. Sambil jual barang-barang bukti itu semuanya dijual. Sama dengan gaji kepala KUD berapa bulan? 600 juta. Ya, 2 bulan lah kalau ngebali gone sahamnya apa dibayar. Begitu banyak orang hidup. Bapak tahu Mbak Ayu Ting Ting? Saya pernah satu panggung di Lampung. Saya lihat tanda tangannya Mbak saya lihat di anggaran panitianya 150 juta hanya untuk mengundang Mbak Ayu Ting Ting, hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari ceng-ceng mencari alamat palsu, padahal dia bohong. Dia nggak pernah nyari alamat itu. Karena saya tahu persis dulu dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park Tower B lantai 12, lantai 11. Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park Tower A lantai 10. Hafal karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park, saya di Tower A lantai 17. Jadi saya udah biasa tidur di atasnya Luna Maya itu udah biasa. Serius bro, dia mandi aja saya di atasnya kok. Guyu mesti di videonya gue. Enggak Pak, enggak. Maksudnya di atas ini ada istri saya. Mohon maaf, tolong berdiri istri saya, mohon maaf. Ya. Ini Bu, alhamdulillah. Ini istri saya. Ya. Istri saya itu 3 anaknya. Serius dulu. Istri saya itu dulu mahasiswi saya. Makanya saya dengan istri saya usianya selisihnya 8,5 tahun.
karena nek lo mulang neng UGM selalu eneng wong wedok lungguin ngarep dewi terus. Pernah saya ngajak tuh bukan nulis pelajar sekolah gambar wajah saya, terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam kalau nggak mau nggak saya luruskan.